Barry Fairbrother mati minggu malam kemarin. Kabar buruk bagi sekutunya, tapi jadi kabar baik buat oposisinya. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Casual Vacancy adalah karya J.K. Rowling yang diterbitkan oleh penerbit Kanita pada November 2012 dan diterjemahkan oleh Estia Budi Hapsari, Andi Tias Prabantoro, dan Rini Nurul Badariah. Kematian Barry Fairbrother di tempat parkir restoran klub golf The Birdie menjadi titik tolak novel ini. Siapa sih Barry Fairbrother? Dia ini adalah anggota Dewan Peckford. Para anggota Dewan yang dulu selalu penuh persahabatan kini sedang perang saudara. Kemudian anggota Dewan terbagi menjadi dua faksi yang mempunyai pemimpin karismatiknya masing-masing. Akar permasalahannya adalah Peckford yang terletak di West Country, di sebelah utaranya berbatasan dengan Yarville. Yarville ini membangun perumahan murah di wilayah selatan. Lebih parahnya lagi, seorang tokoh legenda Peckford menjual tanah kosongnya kepada Yarville. Kemudian itu oleh Yarville dibuat perumahan yang bahkan lebih murah lagi. Penduduk Peckford menamainya sebagai Fields, dan beberapa beban perawatannya ditimpakan kepada Peckford. Dua faksi di tubuh anggota Dewan terbagi antara yang ingin mempertahankan Fields, yang diketuai oleh Barry Fairbrother, dan yang ingin menendang Fields dari Peckford, yang diketuai oleh Howard Mollison. Mungkin kedengarannya novel ini akan kuat dengan unsur politiknya, tapi setelah aku baca ternyata lebih kuat unsur dramanya, atau mungkin slice of life. Apakah itu sebuah kekurangan atau kelebihan? Mungkin tergantung preferensi pembaca. Oke, lalu apa yang akan terjadi? Peckford akan mengadakan pemilu. Yang akan menggantikan Barry Fairbrother adalah Colin Wall, dan Howard Mollison mencalonkan anaknya Miles, dan satu orang lagi di luar anggota Dewan, yaitu Simon Price. Di sini, drama permasalahan hidup setiap tokohnya mulai diceritakan. Mulai dari Colin Wall yang seorang wakil kepala sekolah yang mengidap OCD dan gangguan kecemasan. Sedangkan istrinya Tessa Wall, guru bimbingan konseling, tidak mempercayai kemampuan suaminya sendiri. Karena dia tahu suaminya itu mencalonkan diri hanya atas dasar kekagumannya terhadap Barry Fairbrother. Tetapi jelas mentalitas mereka berbeda. Selain istrinya, anaknya Stuart Fetswell juga meremehkan dia. Menurutku, Fetswell ini tipikal I'm not your other boys. Remaja seusianya yang sedang mencari jati diri dan motonya adalah autentisitas. Autentisitas menurut Fetswell adalah melakukan yang berkebalikan dari harapan orang tuanya atau orang pada umumnya, atau hasratnya untuk membuat orang lain menderita. Karena sejatinya hidup adalah membuat neraka untuk orang lain. Misalnya dengan membolos, padahal orang tuanya adalah guru di sekolahnya. Atau mulai mengonsumsi narkoba, atau berpacaran dengan perempuan murahan bernama Crystal. Tapi Crystal ini dekat dengan Barry Fairbrother, dan menjadi salah satu orang yang sangat terpukul atas kematiannya. Karena mendiang adalah salah satu orang yang memperlakukannya secara manusiawi. Dan kematiannya jelas berdampak pada keluarga kecilnya yang terdiri dari dia, adiknya Robbie, dan ibunya yang sedang dirawat di Bell Chapel. Dan kalau faksi penentang Fields ini menang, jelas klinik akan ditutup. Dan adiknya akan diambil oleh petugas sosial karena ibunya jelas nggak akan sanggup merawat seorang anak kecil. Yang dengan tulus mendukung Colin Wall mungkin cuma Parminder Jawanda, seorang dokter di Peckford. Tapi dia sendiri nggak tahu kalau ternyata anaknya punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri karena tindakan bullying yang dilakukan oleh Fetswell, dan menganggap bahwa ibunya sendiri tidak pernah mengapresiasi dia. Sedangkan Miles Mollison menjadi bermasalah dengan istrinya Samantha. Mereka berdua ini punya pandangan yang berbeda tentang Peckford. Miles dengan patriotismenya, sedangkan Samantha menganggap Peckford adalah kurungan. Dan kalau sampai Miles ini menang pemilu, angan-angannya untuk menghabiskan masa tua mereka dengan traveling jelas pasti tidak akan terwujud. Orang ketiga adalah Simon Price, orang yang bekerja di percetakan dan seorang penadah barang curian yang ingin menjadi dewan hanya karena uangnya saja.
Tapi dia ini adalah seorang pria yang abusive, suka melampiaskan amarahnya kepada kedua putranya dan istrinya. Oleh karena itu, putra sulungnya Andrew R. Price memutuskan untuk balas dendam dengan cara meretas website Dewan Kota dan menggunakan nama samaran hantu Barry Fairbrother untuk mengekspos aib ayahnya. Sebenarnya tujuan R. Price ini hanya untuk menggagalkan rencana ayahnya, tetapi dia dibuat terkejut karena ternyata muncul hantu-hantu Barry Fairbrother lainnya. Hantu-hantu Fairbrother ini selalu menyerang orang yang berbeda-beda, tapi selalu orang penting di Packford. Kalian mungkin bisa tebak kalau salah satu peretasnya adalah Fetswall. Nggak autentik ya kamu Fetswall. Ini bukan pertama kalinya aku baca novel ini, dan setelah aku reread, aku semakin yakin kalau aku bukan target pembacanya. Untuk novel yang tebalnya 593 halaman, aku harus punya effort lebih. Aku bahkan harus set reading goalku untuk baca novel ini 50 halaman setiap harinya. Sesedikit itu untuk mencegah aku DNF-ing novel ini. Yang bikin aku nggak suka adalah tokohnya banyak banget. Ada 22, belum termasuk dengan tokoh sampingan. Aku nggak masalah sebenarnya dengan novel yang tokohnya banyak, tapi di sini mereka kayak rebutan untuk menjadi yang paling penting dan pada akhirnya nggak ada yang menonjol sama sekali. Mungkin J.K. Rowling ingin memberikan porsi cerita yang sama untuk setiap tokohnya, tapi novel Casual Vacancy ini menurutku malah jadi all over the place. Plotnya mau apa juga nggak jelas. Perebutan kekuasaan karena kematian Barry Fairbrother kah? Abusive relationship kah? Perselingkuhan kah? Atau kenakalan remaja kah? Novel ini jadi kayak kumpulan cerita pendek tentang warga Packford yang diceritakan satu persatu per bagian dalam seminggu tanpa hari Kamis. Kemudian semua akan diungkap di ending. Jadi kesannya novel ini slow paced, padahal mungkin karena karakternya banyak dan diceritakan satu persatu. Buat aku yang nggak terlalu suka dengan kumpulan cerita pendek, novel ini jadi membosankan. Tapi aku berusaha objektif, bukan berarti novel ini nggak punya sisi baik ya. Menurutku sisi baiknya adalah karakternya tidak selalu diceritakan seperti Pelangi dan Gulali. Setiap tokohnya punya sisi tidak menyenangkan, punya penderitaan, dan punya drama pada kehidupannya masing-masing. Misalnya Fetswall. Dia adalah tokoh yang kadang-kadang bikin aku penasaran dan kadang-kadang bikin aku geli juga. Kemana Fetswall autentisitas akan membawamu. Dan kalau pada akhirnya dia belajar dengan cara yang paling keras, ya menurutku, ya sudah, karena memang dari awal logikanya sudah salah. Tapi di sini juga ada tokoh yang menurutku menjadi sia-sia. Misalnya Crystal. Dia adalah karakter yang berpotensi menjadi yang paling menarik. Tetapi enggak. J.K. Rowling memutuskan untuk mematikan tokohnya tanpa ada character building. Menurutku tokoh itu menjadi memorable bukan semata-mata karena dia mati. Yang kedua adalah Colin Wall. Aku bisa bilang ini adalah happy ending buat dia. Bisa berdamai dengan dirinya sendiri, juga berdamai dengan putra satu-satunya Fetswall. Aku rasa ada plot hole dalam ceritanya, atau mungkin eksekusi endingnya terlalu terburu-buru, jadi bagian Fetswall ini walaupun happy ending, aku rasa nggak bisa menyelamatkan novel ini secara keseluruhan. Tapi untuk yang nggak suka dengan cliffhanger, jangan khawatir karena ending novel ini sangat lugas dan terang benderang. Dan untuk pembaca yang tahu J.K. Rowling dari Harry Potter misalnya, novel ini akan memberikan suasana baru untuk kalian. Tapi gimana untuk pembaca yang nggak familiar dengan J.K. Rowling, karena Harry Potter bukan termasuk dalam radar bacaan kalian misalnya, aku merasa kalian butuh effort lebih, karena novel ini kalau duduk di rak toko buku jadi kayak gini sebentar. Aku memang selalu lepas jaketnya karena nggak begitu suka. Kalau dipakein jaket kayak itu tadi, dan belum ada plastik yang dibuka, kalian nggak akan bisa baca sinopsisnya, jadi kalian harus searching sendiri. Tapi kalau kalian beli novel ini secara online, tentu saja itu akan jadi lebih mudah. Oh ya, Casual Vacancy ini adalah novel untuk dewasa, dan untuk trigger warning, novel ini akan ada unsur self-harm, sexual harassment, dan tindakan bunuh diri untuk pembaca yang sensitif dengan topik itu. Untuk yang sudah pernah baca, bagaimana pendapat kalian? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.